Nama aku dan Mas Lem. Nama aku Alisa Fatia Purnomo. Dan aku Tanayani Dita. Selamat menyaksikan. Selamat siang Pak, Nama Budaya. Nama Budaya. Kami dari Fakultas Kedokteran. Kami izin membuat interview ke toko agama. Semester berapa? Semester Satu. Ya, baru. Aku Revani. Nama saya Delwin. Nama saya Widi. Saya Alisa. Aku Tanayani. Oke, saya namanya Tasimun. Kalau dari namanya sudah kelihatan itu. Jowo, saya dari Cilacap. Kemudian di sini sebagai kepala sekretariat kalau di administrasinya, kemudian sebagai salah satu rohaniwan secara umum di dalam agama Buddha. Nah ini pandita. Pandita biasa orang panggilnya Romo. Nah kalau spesial di sini itu ada satu istilah lagi, karena di sini lebih menggunakan istilah-istilah Mandarin. Jadi Jiangshi itu ya di istilah ininya itu ya pandita lah, kayak gitu. Nah, kita mulai dengan pekerjaan kalian ini. Baik, bila saya boleh mulai itu, pertanyaan pertama, apa itu agama? Sebenarnya itu satu hal yang umum ya, tapi orang bisa punya pendapat yang berbeda-beda. Jadi agama itu adalah satu arah kerohanian, satu arah kerohanian. Nah, kalau saya jawab secara kebudayaan ya, agama, ada orang ini secara harfiahnya ya, itu supaya tidak, agama itu kacau, dia bilang gitu ya, supaya orang tidak kacau, agama. Nah kemudian kalau orang Jawa bilang itu ageman. Ageman itu kayak pakaian gitu, pakaian untuk kerohanian kita. Nah ini definisi secara beberapa definisi ya dari orang Jawa bilang seperti itu ya. Kemudian ada juga orang berpendapat agama itu ya untuk mengatur orang supaya tidak kacau, karena kerohaniannya itu jelas. Ya, jadi ya apa itu agama ya, satu tuntunan untuk mengkondisikan orang supaya itu teratur arah kerohaniannya. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Mengapa manusia mesti mempunyai agama atau beragama? Kalau kembali kepada istilahnya teman-teman yang dari Jawa itu, agama itu ageman atau pakaian, ya kita memang harus menggunakan pakaian untuk melindungi diri kita. Ya, kalau kita tidak berpakaian, ya bayi masih boleh. Kalau sudah ini tetap. Ya, jadi itulah fungsi agama untuk supaya kerohanian itu terarah. Nah, itu kenapa harus beragama, supaya arah kerohaniannya terarah. Itu kan tadi apa itu agama adalah situ tuntunan rohani. Nah, kenapa kita harus beragama? Supaya rohani kita tertuntun. Istilahnya ini ada satu ajarannya sudah ada. Nah, terus kenapa orang harus menganut satu ajaran? Ya supaya dengan ajaran itu terbimbing ke arah yang baik sesuai dengan ajaran itu. Tadi maksudnya saya melindungi dari apa? Melindungi rohani kita supaya kita tahu, oh ini di dalam ajaran agama Buddha ya, itu diajarkan nih ini adalah jalan menuju arah yang menuju ke kesesatan, ini adalah arah menuju ke keselamatan. Jadi diberitahu itu, oh berarti arah aku mesti ke sini. Itu seperti itu yang dimaksud untuk melindungi itu seperti itu. Kalau kita tuh betul-betul buta sekali, tidak tahu arah dan sebagainya, kan jalannya ya tanpa arah, nanti bisa tersesat kan. Nah, tapi dengan adanya satu agama, ini ditunjukkan di dalam agama ini, di dalam ajaran-ajaran agama itu ditunjukkan, oh ini jalan menuju kebahagiaan, ini jalan menuju duka. Ya, itu maksudnya melindungi seperti itu. Pertanyaan ketiga, mungkin ini sudah disebut sebelumnya, tapi saya akan menanyakan lagi, tujuan beragama itu apa?
Ya, kembali ke itu Iya, ya, kembali ke supaya situ. itu kita itu tahu nih tujuan kita beragama supaya arah kerohanian kita itu terbimbing, terbimbing ke yang lebih baik. Kita bisa membedakan yang mana dosa, yang mana tidak dosa. Nah, yang mana ini adalah perbuatan yang yang baik, yang tidak baik itu adalah dari ajaran agama. Lanjut ke keempat, mengapa di dunia ini ada banyak sekali agama? Kecocokan. Semua berdasarkan kecocokan. Agama itu ada banyak karena tidak semua manusia bisa diselamatkan dengan satu ajaran, dengan satu jalan. Buddha Gautama dia mengajarkan dhamma atau ajaran. Ya, jadi beliau itu menemukan bahwa di alam semesta ini ada namanya dharma, ajaran kebenaran. Nah, kemudian karena manusia diliputi oleh ketidaktahuan, maka tidak tahu, tidak menyadari. Nah, maka Sang Buddha kemudian Pangeran Siddhartha pada waktu itu berjuang untuk memadamkan dia punya kekotoran batin dan sebagainya. Nah, untuk menemukan ajaran kebenaran ini yang ada di sekitar ini. Karena ada, maka dikatakan ditemukan. Nah, bukan dibuat. Jadi ajaran Dharma itu adalah satu ajaran kebajikan. Itu bukan dibuat atau diciptakan oleh Siddhartha Gautama, oleh Buddha Gautama, tetapi ditemukan. Artinya itu sudah ada. Nah, kemudian beliau setelah menemukan itu, dia berceramah mengajarkan itu yang dia ketahui dan ditemukan kepada para murid-muridnya selama 45 tahun. 45 tahun. Nah, dikatakan bahwa Buddha Gautama itu adalah gurunya dewa dan manusia. Artinya dengan kemampuan beliau mengajarkan ajaran kebenaran yang dia temukan itu bukan hanya di alam manusia tapi juga di alam dewa. Di alam dewa itu di surga. Nah, itu seperti itu. Nah, dia lakukan itu. Nah, selama 45 tahun beliau mengajarkan itu, dari setiap yang beliau ajarkan itu, topik-topik yang diajarkan itu bisa menjadi satu jalan bagi manusia untuk menuju kebahagiaan. Nah, maka di dalam agama Buddha sendiri itu ada banyak sekali pedoman. Ya, lebih luas lagi dikatakan lagi setelah orang berpedoman ini kemudian banyak yang cocok, jadilah satu perkumpulan, perkumpulan. Maka di agama Buddha itu ada banyak sekali perkumpulannya atau sekte-sektenya. Nah, itu bicara soal agama Buddha sendiri. Nah, keluar dari lingkup agama Buddha, ya, itu Buddha Gautama itu pernah berbicara seperti ini di hadapan para murid-murid. Nah, di sebuah hutan, nah, beliau di hadapan para murid, dia ambil segenggam daun kering. Bertanya dia kepada murid-murid, wahai para murid-murid, berapa lama saya sudah ajarkan, memberitahu kalian, mengajar tentang Dhamma ini? Sudah lama sekali, sudah 45 tahun. Nah, berapa banyak yang sudah kuajarkan pada kalian? Sudah tidak terhingga. Dia tanya, berapa banyak daun yang ada di hutan ini? Tidak ada yang tahu. Jadi, Sang Buddha bilang, yang sudah kuajarkan pada kalian sebanyak genggaman daun yang ada dalam genggaman ini. Yang belum kuajarkan sebanyak daun yang ada di hutan ini. Artinya ajaran kebenaran itu begitu banyaknya, ya. Dan Buddha sendiri telah mengajarkan ada 84.000 metode untuk menuju kebahagiaan. Orang cukup pegang satu metode saja untuk bisa mencapai kebahagiaannya itu, keselamatannya itu. Nah, kenapa ada 84.000 pola pikir manusia untuk makhluk, bukan manusia saja, untuk dibimbing. Jadi, you nggak cocok dengan cara ini, pastinya caranya yang ini. You nggak cocok dengan caranya ini, makanya caranya ini. Nah, maka itulah yang menyebabkan agama itu jadi banyak. Kalau kembali kepada filosofi orang Jawa bahwa agama itu ageman, ya, you nggak cocok pakai baju ini,
tapi aku cocok. Kamu cocoknya pakai ini. Maka salah kalau saya Haris, kamu salah pakai itu. Pakai baju yang seperti aku. Ngerti maksudnya? Nah, itu ya. Jadi nanti ini kita perlu membuka satu wawasan ya. Bahwa disinilah nanti mungkin kalian, kalau aku lihat dari orang-orang yang datang sebelumnya, ini akan mengarah ke sana tentang toleransi dan sebagainya. Nah, itu nanti arahnya ke sana. Kalau kita sudah membuka ini, sudah tahu dong. Oh iya, kamu cocoknya pakai baju. Kalau aku pakai baju kamu itu aneh gitu. Wong saya cowok kan, gitu. Gitu ya toh. Dan artinya ini satu argumen. Kecocokan, nanti akan kecocokan. Kenapa banyak agama? Ya karena faktornya itu tadi, filosofinya dari di sana. Pertanyaan terakhir dari saya, mengapa manusia perlu mengembangkan toleransi beragama dan dialog agama-agama? Sudah terjawab sebelum pertanyaan ini tadi. Iya toh. Nah, jadi toleransi, ketika kita itu sudah paham ini, ya apalagi yang harus kita paksakan? Nah, toleransi. Nah, kita bertoleransi artinya begini. Kita ini toleransi ini kan sebenarnya yuridisnya itu kan dari Pancasila ya. Dari Pancasila, sila pertama tentang ketuhanan ya, di dalam poin-poin butir-butir Pancasila itu di sana itu ada tuh. Nah, kita bertoleransi. Nah, jadi saya menghargai ya, kamu pakai baju ini, kamu pakai baju itu ya, is okay sampai dengan pelaksanaan ibadah. Ya kita praktek, ini kan kalian beragam, gitu. Hari Minggu, ini biasa ibadah hari apa? Biasanya aku hari Minggu. Ya sudah, dia lagi malas-malas, kau bisa ingatkan. Widi, saatnya kau ibadah nih. Aduh, aku nggak ada kawan, nggak apa-apa, aku kawanin ke sana ya. Ya, di sini kan ada pura di mana? Di pasar baru ya. Ya udah, kau mau ke sana, yang anterin kamu udah masuk, kamu pergi ke pasar lama, ya kan? Cari makanan di sana, tunggu. Itu namanya toleransi itu. Jadi ada satu ranah yang kita bisa diskusikan. Dalam istilah teman-teman Islam itu ada itu. Ada satu istilah khusus untuk menyebut yang ini kan. Muamalah atau apa itu. Atau apa gitu. Nah, itu seperti itu. Dialog itu adalah kita itu menguatkan yang bersama ya. Jangan membicarakan yang berbeda. Kalau teman-teman Islam itu bilang ada akidah, muamalah sama akidah ya. Akidah ya sudah masing-masing, gitu. Tapi di bagian yang untuk hubungan antar sesama manusianya, ya inilah kita bisa jalin bersamaan. Ya. Satu begini, di agama-agama ini ada satu yang keren. Kalau di Islam itu adalah rahmatan lil alamin, berkah untuk semua. Ya, kalau mau semua, ya kita semua dong. Ya toh, kalau di Hindu itu ada apa ya? Apa namanya? Di hatiku apa? Hatimu itu atau apa? Ada ya? Apa istilahnya? Di hatimu ada kamu, di hatimu ada aku atau gimana gitu? Yang gitu. Ya. Kalau begitu, maksudnya begini, you mau menyakiti orang lain, berarti menyakiti diri sendiri gitu. Nah, Buddha, semoga kamu tahu ya, kalau kamu nggak tahu, aduh. Setiap akhir doanya umat Buddha itu apa? Tahu nggak? Ya. Sabe sata bawantu sukhita. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Kan keren kan? Kalau bilang Islam rahmat bagi semua itu tanpa kecuali dong. Saya juga ada Islam ini, saya juga terrahmati kan gitu. Ya, kan begitu. Nah, ada teman-teman yang Kristen, damai di langit, damai di bumi. Nah, Buddha, semoga semua makhluk berbahagia, semuanya mendoakan itu. Nah, hal-hal yang seperti ini yang bisa kita jadikan satu pengikat. Ini loh misi kita itu ini. Udah kalau bilang ayo kita misi sosial, ya sudah. Kalau bilang mau bersosial, mau bantu orang, udah nggak peduli kan. Nah itulah dialog itu penting ya. Apa yang harus kita dialogkan, jangan mendiskusikan sesuatu yang
yang berkaitan dengan akidah, karena itu nggak nyambung, tidak nyambung. Nah, itu. Selanjutnya mungkin pertanyaan dari saya. Menurut Yangse, bagaimana konsep manusia di dalam agama? Nah, manusia itu adalah salah satu makhluk. Ada 10 alam. 10 alam. 4 alam itu disebut alam suci, 6 alam itu adalah namanya alam rendah. Ada orang bilang alam rendah, tapi nggak rendah-rendah banget sih. Tapi alam yang masih dalam tumimba lahir itu ada 6. Kemudian 4 alamnya lagi dan alam yang sudah tidak lagi dalam sirkulasi tumimba lahir atau kelahiran kembali. Ya, kalau teman-teman Hindu bilang reinkarnasi begitu, ya, kelahiran kembali. Jadi 4 alam suci, alam Buddha, Bodhisattva, Sawaka dan Paceka. Kemudian 6, nah ini yang perlu dibahas. Ada alam surga, penghuninya adalah para dewa. Ada alam manusia, penghuninya adalah kita-kita ini. Alam asura. Alam asura itu kayak alam jin gitu-gitu. Ya. Kemudian ada alam binatang. Ya binatang, ya itulah banyak ya kan, yang hewan gitu kan, alam hewan. Sudah berapa itu? 4 ya. Ada alam setan. Ya, hantu-hantu gitu lah ya. Jin sama setan beda? Oh, kalau jin itu udah asura itu sedikit kayak jin ya, yang udah tingkatnya udah ini kayak malaikat kayak gitu-gitu. Sorry. Saya khawatirnya ambil istilah malaikat, saya nggak saya ralat. Takutnya nggak cocok. Asura lah, pokoknya Asura itu ya kayak mungkin kalian pernah dengar kayak Gandarwa gitu. Bukan Genruwo loh. Kalau di Jawa itu ada namanya Gandarwa gitu kan. Kalau saya suka membaca kidung-kidung Jawa itu ya. Ya dia alam makhluk itu sih kalau dari gambaran kidung itu keren juga loh. Jadi dia memang memiliki satu kesaktian gitu. Kayak gitu. Jadi jin itu di atas setan. Ya, lebih sakti dia lah, setan biasa. Coba kalau kalian lihat di film jin itu begitu sakti kan tuh, mau minta apa gitu. Dan alam neraka terakhir. Gitu yang paling ditakuti semua makhluk kan, alam neraka. Jadi apa itu manusia? Ya manusia itu sebagai salah satu makhluk daripada yang di 6 ini tadi. Nah, nanti manusia ini tinggal mau kemana setelah meninggal ini, mau kemana? Mau naik ya ke surga atau mau turun ke bawah, silakan. Gitu. Nah, bagaimana caranya kita untuk bisa naik dan bisa turun ke bawah? Nah, itulah dharma inilah sudah disajikan. You tinggal pilih sendiri mau naik atau mau ke sana. Jalannya ada banyak nih. Ada 6 nih jalannya nih. Ini yang ke alam surga. Ini yang mau jadi manusia lagi misalnya kan. Aku pengen jadi manusia lagi lah. Ya boleh saja. Pengen jadi manusia lagi lebih kaya misalnya. Atau apa ada. Oh bisa. Ya tergantung Iya, perbuatannya apa. Diberitahu nih sudah nih. Nah nanti atau mau pilih ke neraka paling gampang, cari surga dunia, mati masuk neraka kan gitu. Ya jadi, nah ini akan ditentukan oleh kita, ya. Yang menentukan ini di dalam agama Buddha itu pengendalinya adalah kita lah yang menentukan kita mau kemana. Nah hanya sehebat apa kita untuk bisa mencapai tujuan. Kadang-kadang tujuan kita di dunia saja tidak susah tercapai, apalagi tujuan sesudah akhirat tidak segampang itu. Nah, tentu ketentuan berlaku. Nah, yang diajarkan oleh Buddha diberitahu adalah jangan kalian itu menekuni ajaran yang kutunjukkan ini, jangan kalian itu berpikir untuk pilih naik ke atas ini di surga. Jangan kamu pengen terlahir di alam surga, enaknya sebentar doang, masih ada umur di sana. Ya mungkin kalau di alam manusia sasaran di sana mungkin 1 juta tahun, berapa juta tahun, tapi ada masanya habis kalian akan turun lagi. Yang diajarkan adalah tembus
tembus dari lingkaran yang 6 ini. Nah, 7 salah satu dari 4 yang tadi. Nah, itu makanya bagi 2 dulu tuh ya, alam tidak lagi tumimba lahir dan 6 ini masih alam tumimba lahir. Kembali pada konsep manusia sebagai salah satu makhluk daripada 6 alam tumimba lahir itu. Untuk aja mungkin ada kayak mirip-mirip. Gimana konsep dosa dalam agama Buddha? Aku perkenalkan dulu konsep dosa secara umum dulu. Ya. Dosa itu ya secara umum adalah segala perbuatan yang tidak baik yang dilakukan. Segala perbuatan yang bertentangan dengan hukum negara maupun hukum agama, dosa itu. Segala perbuatan yang menyakiti orang lain itu dosa. Nah, secara umum seperti itu. Nah, dalam konsep Buddhis, dosa itu artinya adalah kebencian atau kedengkian. Ya, jadi di dalam diri manusia ini ya, sejak kita lahir kita sudah mewarisi ada 3 ini, yaitu dosa, sifat membenci. Ya, jadi dosa ini adalah sifat bawaan manusia, yaitu membenci atau kedengkian, kemudian keserakahan dan kedunguan, dungu atau kekeliru tahuan. Ya, ada orang bilang kebodohan, kalau kalian cari di internet mungkin bisa muncul kebodohan itu. Dalam istilah bahasa Pali itu ada loba, keserakahan, dosa itu adalah sifat benci, kebencian, dan moha itu adalah kebodohan hati. Nah, jadi dosa ini adalah satu perbuatan perilaku yang didasari oleh kedengkian. Nah, itu dosa. Nah, dan itu di dalam diri manusia itu begitu dilahir sudah bawa itu. Kalau sudah tidak punya ini, dia nggak jadi manusia, sudah di atas. Ya, karena punya 3 ini barulah jadi manusia. Coba kalian pikir saja dari orang seperti apa yang bisa kalian bayangkan yang tidak punya ini, tidak 3 ini, semuanya pasti ada. Mungkin selanjutnya bagaimana konsep keimanan dalam agama Buddha menurut Jangsa? Ya. Keimanan kita itu harus total. Ketika kita beriman, iman itu satu kepercayaan atau srada. Kalau dalam agama Buddha bilang srada bahasa Sanskerta atau sada bahasa Pali. Nah, itu adalah satu keimanan. Apa yang kita imani? Pertama kita mengimani kepada bahwa Buddha, bahwa Siddhartha Gautama itu orang yang telah berhasil menyingkirkan itu tadi, loba, dosa, dan moha, sudah cerah. Nah, ketika kita sudah percaya kepada beliau, meyakini beliau telah cerah, maka kita agama umat Buddha itu akan percaya kepada apa yang beliau ucapkan yang telah ditemukan. Nah, itu seperti itu. Nah, kemudian mengimani juga kepada para suci, percaya kepada para suci yang merupakan murid-muridnya beliau, yaitu yang disebut dengan Sangha, yang artinya itu Buddha, ya, Dhamma itu adalah ajaran-ajarannya, Sangha itu adalah para murid-murid suci yang mengabdikan diri kepada ajaran, praktik ajaran secara penuh. Nah, itu. Nah, kemudian selain itu juga kita agama Buddha itu harus percaya dengan hukum kesunyataan. Ada hukum karma di sana. Sebagai umat Buddha itu harus percaya hukum karma. Kalau tidak percaya hukum karma, itu berarti keyakinannya sudah tidak komplit. Apa itu hukum karma? Segala perbuatan akan ada akibat. Nah, itu umat Buddha harus percaya itu. Kalau nggak percaya bahwa apa yang saya lakukan tidak akan ada akibat, sudah nggak jadi umat Buddha. Tidak penuh. Saya kira kalau yang ini itu semua agama itu percaya kalau yang ini. Segala perbuatan akan memberikan satu akibat. Nah, itu konsep keimanannya begitu. Lantas bagaimanakah kita itu cara beriman atau cara berserada yang sesungguhnya? Nah, itu harus total. Dalam hal ini
Ya, saya bicara dalam konteks agama Buddha ya. Kalau teman-teman yang lain nanti kalian bisa renungkan sendiri, terus bayangkan sendiri aku ini termasuk yang bagaimana ya berdasarkan konteksnya masing-masing. Kalau kita naik pesawat nih, pertama yang harus kita percaya adalah kita kan percaya dengan safety-nya. Aku udah yakin ini sama pilotnya, ini orang bener nih, maka kita berani naik. Kalau kita tidak yakin bahwa pilotnya ini belum tentu benar, kira-kira mau nggak naik kalian? Ini kan kesel. Kemudian percaya bahwa pesawat itu juga benar. Nah, baru kita bisa naik di situ dan kita bisa nyaman duduk. Nah, kalau kita itu tidak percaya itu ya kita. Nah, kemudian instruksinya dijalankan. Begitu naik pesawat kan, nah, suruh pasang. Seatbeltnya. Ketika nanti ada instruksi gimana, oh semua handphone silakan plane mode atau dimatiin gitu. Nah itu kira-kira kita bisa lakukan nggak? Bisa lakukan. Tapi dalam kenyataan banyak orang yang nggak mau begitu. Nah itulah ya tipe-tipe orang beragama juga begitu. You yakin dengan junjungan kita? Yakin dengan ajarannya? Yakin. Dilaksanakan nggak? Tanda kutip. Nah itu. Jadi itu dilaksanakan atau tidaknya itu kembali kepada pertanyaan yang sebelumnya tadilah. Disitulah kita akan menentukan. Sebenarnya yang menentukan akan menyelamatkan kita itu siapa sih? Tuhankah atau kitakah? Sebenarnya akan dikembalikan kepada kita karena di situ sudah jelas ditunjukkan. Ini kalau begini akibatnya ini. Ini akan begini akibatnya ini, tapi kita belum tentu mau melakukan itu. Maka tidak segampang itu, walaupun kita sudah tahu teorinya bahwa kitalah yang boleh memilih mau ke surga, mau hidup bahagia atau mau hidup menderita. Kalau semua orang bisa ikuti ini, maka tidak ada namanya kemiskinan, tidak ada namanya orang jahat. Karena kerja keras ya supaya kita itu hidup berkecukupan. Kenyataannya banyak orang menganggur. Nyata sekali. Oh belajar ya biar pinter. Oh iya. Nyatanya banyak orang bodoh. Suruh ngerjain tugas sekarang udah pakai ChatGPT aja semua udah beres. Gitu. Yang semoga kita memang boleh menggunakan itu karena itu dibuat sebagai untuk membantu kita. Kalau kita nggak gunakan ya bodoh juga kita kan. Tapi kita tahu kapan harus menggunakan itu. Untuk selanjutnya, gimana konsep Tuhan dalam agama Buddha dan siapakah Tuhan itu? Oke, Sang Hyang Adi Buddha itu ketika kita itu secara yuridisnya ya, secara yuridis Sang Hyang Adi Buddha sebagai Tuhan, ketuhanan dalam agama Buddha. Nah, jadi kalau kita lihat sumpah jabatan itu, maka dikatakan demi Allah, ya kan, demi Allah kan gitu. Nah, bagi yang beragama Buddha demi Sang Hyang Adi Buddha, yang beragama Hindu demi Sang Hyang Widiwasa, itu Tuhan. Nah, itu. Nah, jadi secara ketuhanannya itu namanya ya. Nah, kemudian ada sedikit perbedaan antara konsep ketuhanan di dalam agama Buddha dan agama samawi gitu ya. Jadi ketuhanan di dalam agama Buddha itu dia tidak berkondisi, kemudian tidak diciptakan dan mutlak. Ya, dalam istilah bahasa Pali itu ada abutan, akantang gitu. Nah, jadi itu mutlak. Mutlak itu kenapa bisa mutlak? Karena tidak berkondisi dan dia tidak bisa dijangkau oleh pikiran manusia. Semakin didefinisikan karena tidak berkondisi, nah, maka dia abadi. Kalau berkondisi tidak abadi, gitu. Tidak berkondisi, tidak ada substansinya gitu. Seperti apa sih? Tidak terus. Bahkan dibayangkan dalam visualisasi kita itu tidak bisa. Ya, karena ada satu hukum ya yang begini.
segala sesuatu yang berkondisi itu tidak mutlak, anicca, tidak kekal. Itu. Kalau ada nama, berarti ada kondisinya. Coba kalian sebutkan sesuatu yang ada namanya. Pasti semua berkondisi. Karena ada nama, maka berkondisi. Nah, ketika berkondisi, maka jadi tidak mutlak. Jadi terkena hukum anicca itu. Nah, itu seperti itu. Jadi agama Buddha jarang sekali membahas soal ketuhanan itu ya. Karena memang semakin dibahas itu jadi semakin ngawur gitu. Tidak terjangkau oleh pikiran manusia. Bahkan Siddhartha sendiri, Sang Buddha sendiri, Buddha utama yang telah menyingkirkan ya loba dosa moha tadi dan cerah sepenuhnya bisa melihat dia 500 kehidupan lampau dia bisa lihat. Dia bisa melihat orang punya kehidupan berapa ratus kehidupan lampau. Tapi untuk dia mengetahui ada sesuatu di dunia ini yang tidak berkondisi, tidak bisa didefinisikan dan tidak bisa, dia tidak ada satu tidak ada satu kondisi yang berwujud gitu. Tapi dia ada. Nah, itulah disebutnya sebagai Sang Hyang Adi Buddha. Nah, Sang Hyang Adi Buddha itu ada beberapa istilah. Ada istilah namanya kalau di dalam itu bahasa Sanskerta namanya Adi Buddha. Adi Buddha. Nah, ada yang di dalam istilah Mandarin namanya Ata Ermafo. Nah, ada yang bilang Pencufo. Pencufo itu ya akarnya daripada kebudaan itu. Jadi Buddha itu kan, kebudaan itu kan sesuatu pencapaian, yaitu tercerahkan itu sudah tidak ada lagi noda batin sudah tidak ada. Pokoknya semua yang ada di dunia ini semuanya itu ya akan terlihat nilai kebenaran di sana. Gitu. Jadi konsep keturunannya begitu. Ya, jadi tidak berkondisi, mutlak, dan dia tidak terkena hukum anicca. Untuk selanjutnya, pertanyaan terakhir dari saya, bagaimana konsep kitab suci, gimana proses terjadinya kitab suci itu, dan kenapa bisa disebut kitab suci? Jadi apa yang disampaikan dharma yang ditemukan oleh Buddha Gautama, kemudian dia sampaikan kepada ya orang-orang itu ya, dia ceramahkan begitu. Nah, kemudian setelah pada waktu itu nggak dicatat, nggak ditulis itu. Nah, kemudian setelah kurun waktu tertentu oleh murid-muridnya kemudian ditulis, kemudian dipisahkan. Oh, ini ada ajarannya Sang Guru Buddha tentang aturan-aturan. Nah, itu disebut Sutta Pitaka. Kemudian yang ini tentang yang tentang aturan-aturan itu namanya Vinaya Pitaka. Kemudian ini tentang dharma-dharma yang bersifat umum gitu ya, untuk membimbing kita. Nah, itu namanya Sutta Pitaka. Nah, kemudian dhamma-dhamma yang tentang kosmologi gitu-gitu ya, tentang logika seperti itu. Nah, itu namanya Abhidhamma Pitaka. Jadi ada 3 pitaka di sini. Ada Sutta, Vinaya, dan Abhidhamma. Maka disebut Tripitaka. 3 itu tri. Nah, Tripitaka itu jadi kitab sucinya umat Buddha. Nah, prosesnya yaitu tadi ditulis oleh para murid-muridnya. Kenapa dikatakan ini sebagai kitab suci? Karena inilah berisi tentang dharma atau ajaran-ajaran untuk bisa membimbing kita manusia dari kegelapan batin menuju satu pencerahan, kebahagiaan. Baik, saya memiliki pertanyaan buat Yangse. Yang pertama, bagaimana konsep iblis atau setan dalam agama menurut Yangse? Oke, ya itu tadi, setan itu adalah salah satu makhluk dari 6 alam itu. Dari mana asalnya? Dari manusia juga. Manusia bisa berasal dari setan, setan bisa berasal dari manusia. Jadi saya ini sebagai manusia nih, kalau perilaku saya itu orangnya jahat, kemudian
tidak bisa mengendalikan diri, perbuatan jahatnya nggak ada baik-baiknya, nah mati nanti terlahir di alam setan jadi setan saya gitu. Nggak terima lo di sorga, nggak bisa. Jadi manusia lagi, nggak cukup, tidak gampang jadi manusia. Nah, maka jadi setan, terlahir dalam setan. Baik, selanjutnya bagaimana konsep ibadah atau ritual dalam agama Buddha? Yes, namanya puja bakti. Nah itu secara umum dulu saya katakan ya, karena seperti tadi saya bilang tadi, agama Buddha sendiri ada banyak sekali nih. Nah, puja itu adalah menghormat, bakti adalah melaksanakan ajaran. Nah, ajaran siapa? Ajaran dari Buddha. Nah, yang dihormati siapa? Kita menghormatnya, menghormat kepada Buddha. Nah, kita tidak menyembah, tetapi menghormati. Nah, makanya kalau di salah satu syaratnya agama Buddha itu melaksanakan puja bakti harus ada altar nih. Nah, altar itu di situ ada sosok Buddha itu untuk mengingat gitu, oh ini. Jadi begitu kita masuk ke wihara, lihat altar atau di rumah membuat altar, lihat, oh iya, langsung ingat. Oh iya, ini Sang Buddha. Ajarannya adalah ini nih. Berarti ini saya harus berbakti untuk melaksanakan ajarannya. Nah, apa yang dibaca di situ ya, itu adalah kita mengulas apa-apa yang pernah diajarkan oleh Sang Buddha. Nah, itu ada membaca parita ya, kemudian ada yang membaca namanya istilahnya itu sutra, dan juga yang bilang mantra. Nah, ini agama Buddha ini banyak istilah-istilahnya. Nah, itu jadi puja bakti ibadah itu yang antara hubungan dengan kita dengan secara kerohaniannya gitu kan. Nah, kemudian ibadah yang secara yang menyamping itu apa namanya? Horizontal. Yang dari atas ke bawah vertikal ya. Betul ya. Yaitu vertikalnya tadi ya, kita dengan Buddha. Nah, horizontalnya kita melaksanakan apa yang diajarkan oleh Buddha. Nah, itu seperti itu. Apa inti ajaran Sang Buddha? Itu adalah tinggalkan kejahatan, lakukan sebanyak-banyaknya kebajikan, sucikan batin dan pikiran sendiri. Nah, melakukan kebajikan itu kan harus horizontal dengan sesama manusia. Nah, tidak ada kawan, kita hidup sendiri, susah kita berbuat baik, melakukan kebajikan. Harus dengan orang-orang sekitar, seperti tadi sebelum dengan kalian saya juga udah pergi mengunjungi orang sakit. Nah, itu salah satu bagian dari ibadah juga, melaksanakan yang vertikal tadi. Buddha ajarin begini, ya kita laksanakan. Nah, gitu. Baik, pertanyaan selanjutnya, saat beribadah ke vihara, barang apa saja yang diperlukan atau bisa digunakan? Ya, yang umum ini ya. Kita ke wihara itu kita ada satu niat. Ya, niat. Yang pertama itu kalau buku panduan itu kan sudah tersedia ya di wihara. Ya, setidaknya kita itu pertama membawa diri dengan satu niat. Nah, itu seperti itu. Nah, kemudian saya ini mau membawa buah nih. Misalnya atau mau beli permen atau beli biskuit untuk sarana puja. Nah, sarana puja, orang itu suka menggunakan istilah persembahan gitu. Nah, tapi kalau saya lebih suka pakai istilah sarana puja karena itu yang tertulis di kitab suci itu sarana puja. Cuma orang kadang suka ngomong persembahan gitu loh. Ya seperti orang ngomong sembahyang gitu kan. Nah, sembahyang itu nggak ada istilahnya di situ tuh, hanya puja bakti gitu. Ya, jadi kita bawa sarana puja. Puja itu kan tadi kan kita menghormat. Nah, sarana jadi membawa sarana untuk penghormatan. Nah, membawa sarana untuk penghormat dengan satu ketulusan saya beli misalnya buah jeruk. Nah, jadi yang akan kita berikan penghormatan itu adalah bukan ini jeruknya sebenarnya, tapi ada esensi di dalamnya, yaitu adalah ketulusan saya inilah untuk disampaikan kepada penghormatan ini kepada Buddha. Nah, itu seperti itu. Nah, setelah selesai ini barang kita bawa, nah udah selesai untuk ya kita makan. Itu seperti itu. Jadi ini persembahan ya. Kalau istilah persembahan kayaknya kok gimana ya? Ini sudah disembahkan gitu kayaknya, jadi gimana gitu. Diterima atau enggak ya? Gitu. Nah,
tapi di sini kalau sarana untuk puja udah selesai ya kita bawa gitu. Ada juga yang ditinggal di wihara nanti ya bagi-bagi orang karyawan apa gitu. Itu sarana itu sih. Soal terakhir dari saya, bagaimana konsep akhir zaman atau kiamat dalam agama Buddha? Ya, hancurnya bumi. Bumi ini mengalami begini ya. Terbentuk, berlangsung, musnah. Terbentuk, berlangsung, musnah. Segala sesuatu yang ada di dunia ini, hukumnya itu siklusnya. Terbentuk, berlangsung, musnah. Itu aja terus-terusan, termasuk bumi ini juga begitu, terbentuk berlangsung kita nanti. Jadi ini sekarang kita di sini ini sudah pembentukan bumi yang sudah keberapa kali itu. Jadi ya ini akan mengalami ini nanti nih kemusnahan bumi ini dengan ditandai dengan munculnya 7 matahari. Pertanyaan dari saya adalah, kenapa sih ada banyak orang yang jadi ateis atau agnostik? Jenuh dengan kita hidup beragama ini jenuh, kemudian barangkali orang itu lebih ke ya dia pelajari tentang kembali kepada filsafat barangkali ya. Filsafat sebelum filsafat pertama muncul itu kan dia setelah kemudian muncul orang beragama itu kan setelah kemunculan siapa itu? Seorang ahli itu. Siapa? Yang sebelum Galileo Galilei itu loh. Filsafat. Ahli filsafat. Apa Aristoteles? Bukan. Aristoteles itu sudah kesini. Dia itu adalah bapaknya pengetahuan gitu. Plato itu gurunya Aristoteles. Gurunya kesana lah. Itu sudah bisa kesini. Nah jadi karena memang dari dulunya itu ateis itu ya memang itu orangnya ateis, belum ada agama-agama orang ateis dulu. Bukan sesudah ada agama orang baru ateis gitu kan. Nah, itu begitu. Nah kalau sekarang orang berateis itu ya karena kejenuhan ya, karena beragama ini begini gitu loh. Kayaknya saya jadi umat Buddha kayaknya kok gini kebanyakan nanti ke wihara nanti gini. Nah, cobalah aku lihatnya yang inilah. Nah di sini ini juga begini nanti ribut lagi gini kesana juga sekarang media sosial kan ya. Dari setiap agama itu kalau mau dicari pendapat buruknya itu semuanya ada gitu. Ya, pastinya orang, mending gua nggak usah beragama lah, ya terserah lu. Kulihat sih banyak seperti itulah ya. Termasuk orang, ya bukan soal beragamanya, orang memilih berkeluarga dan tidak berkeluarga itu kan, karena dia dilihat kan orang ini berkeluarga tetangganya kok ribut terus itu. Oke, selanjutnya, bagaimana konsep tempat-tempat yang dianggap suci di dalam agama Buddha? Tempat yang dianggap suci ya, salah satunya itu wihara. Wihara itu kita anggap tempat yang kita anggap suci itu karena disitulah tempat kita itu melatih kotoran batin gitu kan untuk mensucikan. Nah, kita datang ke situ, di situ ada ajaran daripada Buddha. Sebenarnya di mana-mana ada, tapi dengan datang ke wihara setidaknya itu kita mengingatkan kembali. Di pasar juga ada, dharma itu ada di mana saja, tapi kadang-kadang ya kita lupa, maka ketika datang ke wihara, berarti kita menjadi damai. Nah, itu kemudian ada situs-situs suci, misalnya candi. Nah, itu adalah tempat yang dulunya itu pernah dijadikan sebagai satu tempat memutar ajaran kebenaran oleh para pendahulu ya. Itu seperti itu. Nah, kalau di India, agama Buddha itu kan asalnya dari India tuh. Itu ada tempat yang kita jadi anggap sebagai tempat suci, seperti tempat kelahiran Pangeran Siddhartha. Nah, itu di Taman Lumbini namanya kan. Kemudian ada tempat tempat Pangeran Siddhartha Pertapa Gotama ya. Ini kan namanya Siddhartha Gotama nih, nama awam.
dan menjadi petapa. Nah, menjadi petapa itu disebut pertama Gautama. Nah, beliau mencapai kesucian atau berhasil menyingkirkan loba dosa moha itu. Nah, itu juga tempat itu yang suci dan tempat wafatnya Buddha. Nah, itu 3 tempat itu yang sering dikunjungi oleh kita umat Buddha. Nah, kalau di Indonesia kita ke candi-candi gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Saran terhadap pendidikan terhadap agama-agama dunia ke depannya. Saran untuk pendidikan. Nah, saya kira di Indonesia ini saya sudah tidak ada saran lagi. Tinggal kita itu praktek pelaksanaan di dalam institusi pendidikan itu sendiri. Nah, itu kan dalam konteks pemerintahan kita sudah ada namanya Menteri Pendidikan dan Menteri Agama. Nah, itu adalah mengatur di sana. Bahkan di dalam Kementerian Agama sendiri ada namanya pendidikannya itu. Nah, kalau di Islam itu ada madrasah, itu kan dia pendidikan, tapi yang mengelola adalah Kementerian Agama. Kemudian ada sekolah minggu di gereja-gereja atau di wihara-wihara. Nah, itu. Nah, jadi dan semuanya itu sudah diatur, disisipkan tentang pelajaran agama. Terbukti bahwa kalian sebagai orang yang berkuliah di Fakultas Kedokteran suruh belajar pula tentang agama, kan seperti itu. Nah, ya, jadi itu sudah saat inilah. Tinggal nanti praktek pelaksanaannya di setiap institusi pendidikan itu, apakah itu akan agak lupa istilahnya. Intinya itu ada kepentingan yang terkandung di dalamnya atau tidak gitu di sana. Kalau murni secara ini kurikulumnya ikuti ya, pemerintah punya sudah membuat kan kurikulumnya itu kan. Nah, ikuti itu. Maka no problem, itulah bentuk pelaksanaan daripada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ya, bahwa kita itu dijamin hak-haknya untuk beragama sampai dengan di institusi pendidikan. Terus kalau di Islam itu malah lebih sangat diperhatikan sekali karena memang kan mayoritas ya, yaitu pondok pesantren dan sebagainya itu kan disupport sekali oleh pemerintah. Itu kan dalam rangka itu termasuk diawasi juga oleh pemerintah. Termasuk dia doktrin-doktrin yang diajarkan sesuai dengan koridor ini ataukah ada susupan-susupan lain dari setiap agama-agama itu diawasi supaya kita itu bisa terjaga dari paham-paham yang justru mengatasnamakan agama dengan kepentingan lain. Jadi sarannya adalah saya tidak punya saran, ya. Tinggal ya kalau kalian itu nanti melihat ada hal-hal yang tidak baik nih kelihatannya ada yang melenceng nih dari aturan-aturan yang ada, nah boleh karena kalian itu mahasiswa itu kan ya harus kritis. Nah, seperti itu enggak seperti dulu kan waktu jadi siswa kan guru ngomong apa ya harus iya gitu. Baik, pertanyaan terakhir dari saya, apa saran Changse bagi Menteri Agama dan pemerintah dalam menciptakan kerukunan umat beragama? Ini mirip sama yang tadi. Oke, pokoknya laksanakan saja aturan yang sudah ada, terutama pedomannya kembali kepada Pancasila dan UUD 45. Nah, itu saja. Kalau sudah kembali ke sana sebagai ini kan dasar negaranya kita ya. Dasar kita bernegara, Pancasila, UUD 45, udah di situ laksanakan ya dari sisi keadilannya, kemudian dari sisi ya dalam konteks ini tentu adalah Pancasila sila yang pertama. Kemudian ya, seperti sekarang ini kan tentang kebebasan, tapi sebenarnya kebebasan yang diatur. Ya, termasuk misalnya dalam hal pendirian rumah ibadah dan sebagainya, ini sampai dengan hari ini kan masih ya ada tempat-tempat tertentu yang masih susah gitu. Nah, tapi apakah kemudian kesusahan itu betul-betul pemerintah yang menyulitkan? Ya kita harus ya ada
ada cek terus gitu loh, cek balance-nya itu harus ada. Tidak serta-merta ini timbul satu problem langsung kita menyalahkan ke pemerintahnya, ke pemdanya atau lihat dari, karena jadi dikhawatirkan juga bukan tidak mungkin, tanda kutip ya, bukan tidak mungkin ya, ada orang-orang tertentu yang memang mau memanfaatkan dengan mendirikan satu rumah ibadah ini dengan tujuan-tujuan tertentu. Nah itu kan, itu seperti itu. Karena kalau berbicara soal dalam aturan kemudian dalam realita di lapangan itu kadang-kadang suka berbeda. Kan yang kejadian misalnya ada rumah ibadah yang mungkin di persekusi atau apa namanya itu istilahnya, itu kan karena ya lingkungan, izin sebenarnya sudah ada dan sebagainya, tapi dilihat oleh lingkungan, mungkin oleh masyarakat di sekitar itu kurang bagaimana, sehingga terjadilah satu konflik. Nah makanya sekarang ditarik tuh FKUB, harus ada rekomendasi FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Nah, di dalam FKUB itu ada nih semua perwakilan agama-agama. FKUB bisa memberikan rekomendasi dengan dasarnya SKB 2 menteri, 3 menteri kalau tidak salah. Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, satu lagi menteri apa gitu. Nah, syaratnya 90 orang pemakai, pengguna, 60 warga sekitar. Nah, karena kalau sudah dapat ini udah pasti aman gitu loh. Jadi begitu ini sudah pegang, maka FKUB kasih, Pemda kasih gitu, maka langsung ke Bupati Wali Kota kasih izin IMB-nya. Nah, kenapa terjadi konflik? Karena kalau ini konflik, menurut pandangan saya, ya ini pendapat pribadi saya, ya boleh dipakai boleh enggak sama kalian. Kenapa terjadi konflik di bawah? Karena yang 60-90 ini bisa dimanipulasi. Aduh susah ini mau gini berdapat, ya udah dimanipulasi. Akibatnya akan begitu. Kalau orang itu sudah betul-betul taken, dia pasti kan sudah tahu bahwa oh Pak di situ ada misalnya ada wihara, sudah tahu, oh ada, ya sudah tahu, oh ya. Dan namanya sudah tahu ada wihara, berarti kan kepentingan memang untuk tempat ibadah, itu kan begitu. Nah, jadi kenapa bisa digeruduk karena tiba-tiba, loh kok bisa ada wihara di sini? Saya nggak setuju. Kenapa keluar IMB? IMB ini kan ada rekomendasi dari FKUB. FKUB ini ada surat tanda tangan 60-90 ini. Bahkan akan kembali ini 60-90 ini dari mana nih begitu. Itu jadi saran menteri ya, saran untuk menteri. Jadi mungkin ini bukan saran untuk menteri ya. Mungkin ya di luar pertanyaan itulah. Tapi ini adalah kondisi yang ada di masyarakat kita, itu ada hal-hal demikian. Sekarang saya akan memberikan pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana proses terjadinya alam semesta ini menurut agama Romo? Oke, ya itu dijelaskan oleh Sang Buddha ya bahwa alam semesta itu terbentuknya ya kan, ini terbentuk berlangsung musnah itu kan. Jadi terbentuknya ini bagaimana? Dari tidak ada. Jadi ada hamparan susu, hamparan lautan Amertawangi. Itu bumi ini seperti susu seperti itu. Kemudian dari ada makhluk. Jadi ini sekalian dijawab tentang, nggak tahu ada pertanyaannya atau tidak ya, tapi ini sekalian ini sepaket nih. Ada alam namanya alam Abasara, itu bukan di alam bumi. Alam semesta yang mungkin yang dipertanyakan maksudnya kan bumi ini kan. Bumi beserta planetnya. Nah, ada makhluk cahaya dari alam Abasara, itu alam surga lah, gitu. Alam Abasara itu. Nah, melihat ada sesuatu yang indah di bawah sana. Berupa seperti hamparan lautan susu gitu, seperti susu gitu. Nah, kemudian dia turun, makhluk dalam bentuk cahaya itu. Nah, turun, lihat ini memang indah sekali. Kemudian mencicipi ini, ternyata rasanya itu enak gitu kan. Cicipi, lama-lama dicicipi, habis aja itu sarinya. Jadi padatlah jadi bumi. Kemudian mereka makhluk-makhluk itu jadi berat. Jadi berat, dia punya, jadi berbentuk yang tadi bercahaya karena menikmati ini dia jadi membentuk. Jadilah itu penghuni bumi.
jadi bumi dan itu jadi penghuninya, ya, jadi manusia begitu ya. Jadi ya, kalau di dalam agama Buddha itu ditanya kalau begitu siapa yang pertama manusianya? Ya kalau dari cerita itu nggak bakal ketemu. Jadi sekali turun banyak sudah sampai menghabiskan satu sari yang terhampar gitu kan. Nah itu ada banyak. Pertanyaan itu, apa peran mahasiswa dalam dialog dan toleransi beragama menurut Romo? Ya, jadi kembali ke awal tadi ya, bahwa kita memang harus melaksanakan dialog. Nah, dialog kerukunan. Nah, misalnya sering kan kita adakan itu orientasi dialog kerukunan. Dialog kerukunan itu ada inter agama, ada yang antar agama. Yaitu tadi dengan cara adalah kalau antar agama tentu adalah mari kita itu perkuat sesuatu yang bersifat kesamaan itu ya. Nah itu jadi itu fungsi dialog. Nah, kemudian toleransi itu memang akan kita dapatkan dengan kita sering berdialog. Kalau kita tidak berdialog, bagaimana kita mau bertoleransi? Nah itu seperti itu. Jadi fungsinya salah satu kenapa ada mata kuliah ini di dikti ini, menyuruh ada mata kuliah ini ya, goalnya adalah ini, tentang toleransi ya. Kalian disuruh datang ke sini ngobrol-ngobrol, setidaknya ada satu pandangan oh ternyata kalau umat Buddha itu seperti itu loh. Nah jadi nanti kita itu nggak itu kok gitu sih. Nah, gitu. Selanjutnya itu, bagaimana supaya manusia bisa selamat masuk ke surga? Bagaimana? Kemudian apa yang harus dilakukan? Ya tinggal pilih aja tadi itu. Ya kan sudah ditunjukkan oleh Sang Buddha di jalannya kan ini bisa masuk neraka, ini ke setan, ini gini sini. Dan tinggal kita laksanakan, kita praktekkan ajaran yang ditunjukkan oleh Buddha yang tentunya sesuai dengan tujuan kita ini mau kemana sih? Istilahnya kalau kita itu dalam kehidupan sehari-hari ini, aku mau jadi apa sih? Oh aku mau jadi dokter. Ya kuliah kedokteran. Apa yang diinginkan oleh dosen, diajarkan oleh dosen, kita pahami, kita praktekkan. Nah, itu begitu, maka kita kan jadi dokter. Ada nggak orang yang kuliah kedokteran tapi tidak jadi dokter? Banyak. Iya toh. Ya karena apa? Ya dia tuh nggak sungguh-sungguh kan gitu, nggak sungguh-sungguh. Nah belum lagi nanti sudah setengah jalan, pikir-pikir saya ini bisnis kayaknya lebih oke deh. Pindah dia ke bisnis. Udah di bisnis udah setengah-setengah lagi, kayaknya ini saya pariwisata lebih oke deh. Akhirnya nggak selesai, sama. Oh saya jadi udah umat Buddha gitu dari kecil, umur 50. Pikir-pikir kayaknya agama yang ini lebih keren deh. Aku pindah ke sana. Nah, udah umur 70, pikir-pikir agama yang ini kayaknya lebih keren juga nih. Pindah lagi. Hanya sama mati dia nggak ada lulusnya kalau orang itu. Apa perbedaannya sih? Sama-sama umat Buddha yang dari kecil tekun dengan yang baru setahun jadi umat Buddha. Nah, tentu beda. Sudah mau mati baru jadi umat Buddha. Bagaimana? Sedangkan bekalnya itu kan adalah ajaran-ajaran sebuah proses yang sudah dilalui. Nah, jadi ya kayak gitu. Kalau sudah kalian itu misalnya sekolahnya hanya lulus SD, tahu tuh aku pengen jadi dokter dah, bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Harus ada satu proses. Nah, jadi kembali ke pertanyaan yang tadi. Jadi kita tetapkan tujuan kita. Nah, jadi itu sebagai umat Hindu, laksanakan apa yang diajarkan. Sebagai umat Islam minimal sholat 5 waktu. Kalau sholatnya itu rutin setahun 1 kali, jangan berharap nanti mati masuk surga kan begitu. Sudah ditunjukkan. Gitu. Ini sudah ditunjukkan nih, para ustadz, para udah ngomong terus berkali-kali. Kembali kepada kita, mau laksanakan atau tidak, mau surga dunia, neraka di akhirat, atau menderita sulit di dunia, surga di akhirat, tinggal pilih sendiri. Karena memang murah sekali kalau untuk sebenarnya sangat murah sekali untuk kita ke alam yang lebih baik.
mencapai kebahagiaan di alam akhirat itu murah ya, daripada kan neraka itu mahal. Masuk diskotik aja berapa duit? Iya toh, mau mabok misalnya, kita mau mabok ya, mau minum wine gitu, berapa duit tuh beli? Nah, itu air putih lebih murah. Nah itu sendiri. Dan agama Buddha begitu, ikuti apa yang diajarkan oleh Buddha ya, tinggalkan semua kejahatan, sucikan, lakukan banyak kebajikan, sucikan batin kita, batin dan pikiran. Maksudnya yang paling sulit itu ini, diantara tinggalkan kejahatan, lakukan kebajikan, sucikan hati dan pikiran ini, yang paling sulit adalah sucikan hati dan pikiran. Karena ini bisa dicapai kalau kita sudah tidak lagi jahat, ya. Kemudian kalau kita sudah masih jadi orang jahat, untuk melakukan kebaikan ini juga susah. Maka hentikan dulu kebiasaan berbuat jahat kita. Kemudian tingkatkan kebajikan kita. Kalau kita sudah lakukan dua ini, maka batin dan pikiran kita ini akan mudah untuk kita sucikan. Nah, inilah yang dilakukan oleh Buddha, supaya kita bisa ke alam yang lebih baik, bahagia, selamat kita. Baik, pertanyaan yang terakhir dari saya, jika ada banyak orang yang tidak beragama, apakah ada hukuman bagi mereka? Kemudian bagaimana jika orang beragama justru lebih banyak dosa dibandingkan dengan orang yang tidak beragama itu? Ada satu kata-kata begini, orang makin berilmu makin bodoh. Orang makin berilmu makin bodoh. Itu jadi semakin saya belajar agama, saya akan semakin tahu bahwa dosa saya kok malah banyak gitu. Makin sadar ya. Orang yang tidak sekolah, dia akan merasa pinter, ya sudah gitu. Nah, karena dia itu nggak ngerti apa, ya udahlah, dia nggak, istilahnya nggak ada urusan gitu kan. Nah, jadi karena tidak mengetahui apa-apa, ya sudah gitu, taunya makan selesai. Lihat anak kecil balita itu kan, happy sekali kan, happy aja gitu, karena dia nggak tahu apa-apa. Orang ribut ada bahaya mau ancam dia pun, ya biasa happy aja gitu. Nah itu dikatakan orang makin berilmu makin bodoh. Jadi Buddha adalah orang yang telah sadar. Definisi Buddha adalah ia yang sadar. Apa yang dia sadari? Dia sadar bahwa dalam hidup ini ada yang namanya duka. Duka itu adalah suatu ketidakpuasan. Nah, ketidakpuasan inilah yang kemudian akan diikuti oleh segala macam perilaku-perilaku yang didasari oleh tiga tadi, loba, dosa, moha. Nah, itu ya, dengan loba, dosa, moha. Nah, jadi dengan semakin kita mempelajari, maka kita akan semakin banyak tahu. Nah, tapi setidaknya dengan kita mempelajari dalam agama Buddha, ada namanya itu, dalam kita belajar itu adalah pelajari teorinya, ya, laksanakan apa yang ajaran-ajaran kebaikan itu, kemudian nanti akan memperoleh hasilnya. Nah, itu namanya ada pariyati, ada pati-pati, patiweda. Itu ada tiga istilah itu dalam kita belajar itu. Belajar teorinya, kita jadi orang berilmu kan. Nah, kemudian praktikan itu, ya, dan selanjutnya adalah akan peroleh hasilnya. Nah, kenapa orang semakin beragama semakin berdosa? Mohon maaf, ini ngomong yang masa lalu saja ya. Kalau menteri agama itu tahu tentang ilmu agama nggak kira-kira? Tapi kenapa korupsi? Iya toh? Nah, ini menteri di bidang agama, kenapa korupsi? Nah itu ya, kemudian kita bisa lihat ya berita-berita yang sudah berlalu ya, baik itu ada namanya biksu yang gadungan, kemudian ada guru ngaji yang memperlakukan muridnya bagaimana. Nah, itu kan orang-orang yang sudah beragama. Tapi di antara orang yang belajar agama, prosentasenya itu berapa banding berapa? Kan nggak bisa jadi patokan bahwa orang semakin belajar agama semakin banyak dosanya. Nggak bisa juga jadi patokan. Mungkin kalau ada sekian ribu ya seorang guru agama, ada satu yang melakukan dosa, kan nggak bisa jadi sampel juga. Nah itu, dan ya inilah kemudian ada orang-orang tertentu yang kemudian milih untuk ya sudahlah,
aku mending jadi ateis saja. Kan begitu. Jadi karena ya bodoh, orang ini bodoh gitu loh. Kenapa kamu itu dari 1000 niatnya yang satu itu kan gitu. Nah, jadi ini dalam refleksi kehidupan sehari-hari kalian ya. Ya ini yang cewek-cewek ya. Kalau ada cowok jahat itu ya tidak semua cowok kan gitu. Jangan disamaratakan. Kebetulan aja yang ketemu pas yang jahat gitu. Tapi yang baik banyak. Oke, kira-kira masuk nggak dengan pertanyaan itu? Iya, masuk. Paling sama satu lagi Romo yang ini, jika ada banyak orang yang tidak beragama, apakah ada hukuman? Hukumannya ya. Kalau di dalam agama Buddha itu tidak ada hukuman, ya. Karena begini, ini kutunjukkan jalan. Lo mau ya silahkan, nggak mau ya urusan lo, gitu. Biarpun kamu beragama Buddha, ya. Karena kalau hukuman yang di sana itu kita kan tidak tahu. Pemerintah saja, kita wajib beragama nggak sih? Kita wajib nggak beragama? Wajib kan? Dan di Nggak, di Indonesia. Iya, wajib kan? Apa bunyinya? Kalau saya itu bilang kita pemerintah tidak mewajibkan warganya untuk beragama. Karena bunyinya itu adalah setiap warga negara berhak untuk memeluk agama. Ya, kemudian pemerintah menjamin kebebasan kepada setiap warga negara untuk memeluk agama dan kepercayaannya itu. Artinya agama adalah hak, sama seperti pendidikan itu adalah hak. Maka kalau yang namanya wajib itu ada punishment. Kamu sebagai mahasiswa wajib mengikuti kelas Bapak. Kalau tidak mengikuti kelas Bapak, tidak ikut UTS. Ada punishment-nya, itu wajib. Nah, jadi kalau konteks beragama secara yuridisnya itu adalah hak. Hak. Nah, jadi kalau namanya hak, kalau tidak diambil tidak dihukum. Ada nggak orang di penjara gara-gara tidak beragama di Indonesia ini? Nggak ada. Menista agama baru dihukum. Nah, jadi ini bicara soal konteks kita kehidupan di wilayah NKRI. Nah, kemudian secara dari sisi pandangan agama Buddha, yaitu tadi Buddha sendiri sudah bicara bahwa dharma yang sudah kutemukan ini sebanyak daun yang ada dalam genggaman tanganku. Yang belum adalah ini. Artinya setelah Buddha nanti banyak suciwan-suciwan yang akan mengajarkan ini. Tinggal pilih, silakan ya. Nah, you mau kemana? Ya terserah. Aku tidak menghukum kalian, tidak ada hukuman ya. Tapi kembali pada itu, pada yang ada itu karma ini yang menghukum nih. Hukumnya hukum karma. Segala perbuatan akan ada akibat ya. Jadi kamu kikir, miskin, udah selesai. Diberitahu begitu. Itu hukumnya ya begitu aja sih. Ada hukumnya begitu. Ya, jadi saya jadi orang pelit. Nanti kehidupannya akan datang. Sudah mati, kemudian dia itu meninggal terakhir kembali, ya jadi orang miskin. Itu seperti itu. Kemudian orang ini suka membunuh, gimana akan datang? Hidup sakit-sakitan dan Umur pendek. Ya begitu. Bahkan kadang-kadang akibat itu ada yang nggak nunggu, tidak menunggu sampai kelahiran yang akan datang. Tapi dalam kehidupan yang kini, ya. Contoh kecil lah, aku curi barang kamu, tahu ketemu kamu tampolin itu hukumnya begitu. Tidak melaksanakan itu. Tapi kalau nggak beragama dihukum nggak? Ya itu kalau secara kita di Indonesia belum ada sih yang dihukum karena itu. Walaupun di dalam ini kembali kepada kalau secara akidah ya, secara akidah masing-masing itu punya konteksnya masing-masing ya, dalam rangka untuk menguatkan keyakinan kepada umat, bukan begitu kan? Ya, sudah begitu pun masih saja ada yang
yang nggak manut gitu, nggak nurut kan, masih ingkar kan seperti itu. Ya, jelas-jelas misalnya ya contoh nih ya, contoh kecil misalnya di teman-teman muslim misalnya, ya sudah Pak Kiai, Pak Ustadz jangan musyrik gitu ya. Tapi ada aja yang tetap musyrik kan gitu. Ya, itu kayak gitu sih. Jadi apakah ada hukuman? Konteksnya mau di mana? Kalau konteksnya di dalam hukum kita hidup di Indonesia, karena agama itu hak. Ya, hak itu kalau nggak diambil nggak apa-apa toh. Nah, itu seperti itu. Mungkin itu aja pertanyaan dari kami. Terima kasih sebelumnya karena sudah mau meluangkan waktu.